Jangan rame aja. Jaga ketertiban ya, Mbak. Saya mau ketemu dokter sekarang, Mbak. Tapi gigi banget ada ini, saya yang nggak tahan. udah ngantri duluan. Enggak, saya nggak mau ngantri. Saya udah sakit banget soalnya nggak tahan. Silakan. Ya, buka Bu ya. Oh iya, silakan Bu. Setelah saya periksa keadaan rongga mulut Ibu itu terdapat pembengkakan pada gusi. Ini akibat daripada gigi berlubang, namanya karies. Karies gigi atau disebut juga dengan gigi berlubang merupakan penyakit umum dalam rongga mulut. Hal ini terjadi akibat sisa makanan dalam rongga mulut dirubah bakteri menjadi asam. Asam ini menyebabkan gigi kekurangan kalsium dan mineral dan terjadilah kerusakan tahap awal pada gigi. Dan apabila asam tersebut berulang dan berangsur lama, maka akan merubah struktur pada gigi yang membuat kerusakan menjadi permanen sehingga terbentuklah lubang gigi. Tapi saya ada bau mulut juga loh, Dok. Itu dari mana ya datangnya ya? Bau mulut atau yang kita kenal dengan halitosis sebenarnya disebabkan karena adanya kuman bakteri Streptococcus salivarius, di mana pertumbuhan kuman ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu faktor lokal dari kondisi kesehatan gigi dan mulut itu sendiri, seperti gigi berlubang atau karies dentin, karang gigi, masalah di gusi berupa gingivitis maupun periodontitis. Yang kedua, faktor sistemik dari dalam tubuh yang berasal dari penyakit dan konsumsi obat-obatan. Contohnya seperti gangguan pencernaan berupa MAH atau GERD, infeksi saluran pernafasan berupa batuk, pilek, sinusitis, bronkitis, maupun tonsilitis atau amandel. Kemudian penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, gangguan di hati, serta gangguan ginjal. Yang ketiga itu faktor psikogenik yang dipicu oleh stres atau gangguan kesehatan mental lainnya. Yang keempat yaitu faktor gaya hidup. Kebiasaan aktif merokok membuat mulut menjadi kering atau serostomia akibat kurangnya air liur. Mengkonsumsi minuman beralkohol, kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berbau tidak sedap atau menyengat seperti bawang bombay, bawang putih, petai, jengkol maupun buah durian. Adapun cara mengatasi bau mulut, seperti pada kondisi puasa di saat bulan suci Ramadan ini, ada beberapa hal antara lain. Yang pertama itu tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan rajin menyikat gigi 2 kali sesudah sahur dan berbuka. Berkumurlah dengan obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Perbanyaklah minum air putih minimal 2-3 liter sehari pada saat sahur dan berbuka. Perbanyaklah mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan pada saat sahur dan berbuka. Hindarilah mengkonsumsi makanan yang berbau tidak sedap atau menyengat. Hindarilah merokok. Dan konsultasikanlah kepada dokter apabila ada masalah gangguan kesehatan. Nah, sekarang saya bikin resep obat ya Bu ya. Ini obatnya tadi dari antibiotik dan obat kumur. Obat kumur itu, saya puasa loh, Dok. Gimana nanti cara saya pakainya obat kumur kalau saya puasa? Obat kumur. Saat kita menjalankan ibadah puasa, obat kumur boleh digunakan dan tidak membatalkan puasa. Asalkan yang pertama tidak ditelan, yang kedua tidak masuk ke dalam lambung. Namun, jika obat tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, maka akan membatalkan puasa. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI nomor 858 tahun 2013 tentang puasa dan obat-obatan. Bu, nanti ini obatnya ambil di luar. Ada obat kumur dan obat antibiotik. Antibiotiknya 2 kali 1 ya. Sakit begitu kok antibiotiknya sehari 2 kali aja ya Bu ya? Harusnya dinaikin ya dosisnya. Iya ya. Dosis dan frekuensi pemberian antibiotik. Beberapa jenis obat, termasuk antibiotik, memiliki dosis dan frekuensi yang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap dosis dan frekuensi pemberian obat dan antibiotik. Yang pertama adalah jenis antibiotik. Setiap jenis antibiotik memiliki mekanisme kerja waktu paruh yang berbeda-beda. Juga kemampuan mengikat protein di dalam tubuh. Yang kedua adalah kondisi pasien. Kondisi pasien, berat badan, usia, kondisi penyakit juga berpengaruh terhadap waktu dan frekuensi
juga dosis pemberian antibiotik. Jadi, tidak selalu dosis yang lebih tinggi maupun frekuensi pemberian obat yang lebih sering akan lebih baik. Konsultasikan dulu dengan dokter mengenai dosis dan frekuensi pemberian antibiotik dan obat-obat lainnya agar sesuai dengan kondisi penyakit dan kondisi pasien. Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Jangan lupa, periksakan gigi dan mulut Anda setiap 6 bulan sekali. Kami, Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Bali, mengucapkan Marhaban ya Ramadan 1446 Hijriah.